Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aulia Rahman, NIM 2020-2062. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, yang mana di sini saya ingin melengkapi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Ekonomi Industri Halal. Yang dimaksud dengan ekonomi industri halal yaitu yang pertama adalah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu kana lakum aduwwam mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dan juga dijelaskan dalam hadis, yaitu dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, yang mana berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antaranya ada perkara syubhat atau samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang menghindari perkara syubhat atau samar-samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Maka teman-teman, dari ayat dan juga hadis tersebut telah jelas bahwa kita memang harus mengikuti peraturan dalam Islam, yaitu mengutamakan makanan-makanan yang halal dan lagi baik manfaatnya bagi kita semua. Kemudian, apa itu sistem jaminan produk halal? Yang mana sistem jaminan produk halal atau SJPH adalah suatu sistem yang terintegrasi, disusun, diterapkan, dan dipelihara untuk mengatur bahan, proses produksi, produk, sumber daya, dan prosedur dalam rangka menjaga kesinambungan. Ataupun pada PPH pasal 65 PPP 39 tahun 2021, yang mana pada bab penjelasannya. Dan kenapa harus ada SJPH? Yang mana amanat dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 pasal 6, yang mana di situ telah ditetapkan bahwa menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria jaminan produk halal. Dan juga pada pasal 23, pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi sistem JPH. Dan juga pada PPP nomor 31 tahun 2019 pasal 4 butir 3 huruf B menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria jaminan produk halal. Dan juga pada PMA nomor 26 tahun 2019 pasal 3 huruf B menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH. Pasal 91 ayat 2, permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha harus dilengkapi, yaitu data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk, serta sistem jaminan produk halalnya. Dan juga pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 2021 pada pasal 48 huruf A, pelaku usaha berhak memperoleh informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem SJPH. Dan juga pada pasal 52 huruf B, dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 51, penyelia halal bertanggung jawab menerapkan sistem SJPH. Pasal 65, untuk menjaga kesinambungan PPH, pelaku usaha wajib menerapkan sistem JPH.
ruang lingkup penerapan sistem jaminan produk halal, yang mana di sini ada kategori barang dan juga ada kategori jasa. Di dalam kategori barang ini itu membahas meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sementara pada kategori jasa ini meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan juga penyajian. Acuan dalam produk halal ini beracuan kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mana membahas tentang jaminan produk halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 yang mana membahas tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada bidang JPH, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, dan SNI 99001 2016 yang mana membahas sistem manajemen halal. Dan kriteria sistem jaminan produk halal SJPH merupakan panduan bagi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam penetapan fatwa, perusahaan yang akan menyusun dan menerapkan SJPH, auditor atau LPH yang akan melakukan audit terhadap pelaku usaha, lembaga sertifikasi halal untuk melakukan proses sertifikasi, lembaga pelatihan untuk melakukan kegiatan pelatihan penyelia halal dalam penyusun sistem jaminan produk halal, auditor internal perusahaan untuk melakukan pemantauan SJPH, pimpinan puncak perusahaan untuk melakukan evaluasi SJPH, pengawas SJPH untuk melakukan pengawasan SJPH, fasilitator SJPH dalam melakukan fasilitas SJPH, penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, pemerintah dalam melakukan kegiatan terkait jaminan produk halal. Alat dan perangkat untuk restoran atau catering, alat penyimpanan material dan produk di gudang antara temporary warehouse wajib menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk tidak halal. Alat penyajiannya hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal. Alat pencucian peralatan tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan yang kontak dengan bahan yang berasal dari babi atau turunannya. Kemasan sampel hasil sampling wajib terhindar dari kontaminasi silang antara produk halal dan tidak halal. Pengujian wajib dilakukan pada laboratorium uji yang sudah terakreditasi KAN dengan ruang lingkup yang sesuai dan bekerja sama dengan LPH. Prosedur pengambilan sampel wajib diikuti sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Pengemasan dan pelabelan, desain kemasan, tanda, simbol, logo, nama, dan gambar tidak boleh menyesatkan dan melanggar prinsip syariat Islam. Semua produk halal wajib diberi label dengan tepat sehingga diidentifikasi dan dibedakan dari produk yang tidak halal. Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Label halal dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal wajib mudah dilihat dan dibaca. Ketentuan pelabelan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Identifikasi dan mampu telusur pelaku usaha wajib menjamin ketertelusuran kehalalan produk. Pelaku usaha wajib mempunyai prosedur terdokumentasi untuk menjamin ketertelusuran kehalalan produk yang disertifikasi. Bila pelaku usaha menerapkan pengkodean bahan, maka pelaku usaha wajib menjamin bahan yang dengan kode yang sama mempunyai status halal yang sama.
ketertelusuran informasi asal bahan di setiap kegiatan. Jika terdapat bahan yang dikemas ulang, maka pelaku usaha wajib menjamin tidak ada perubahan informasi, nama produk, nama produsen, negara produsen, dan logo halal. Pemantauan dan evaluasi. Pelaku usaha wajib melakukan pemantauan dan evaluasi melalui audit internal dan kaji ulang manajemen minimal 1 kali dalam 1 tahun. Pelaku usaha wajib memiliki prosedur audit internal dan kaji ulang manajemen. Bukti pelaksanaan audit internal dan kaji ulang manajemen harus dipelihara. Pelaku usaha wajib melaporkan hasil audit internal dan kaji ulang manajemen kepada BPJPH. Produk umum. Produk wajib dihasilkan dari bahan halal, proses dengan secara sesuai dengan syariat Islam. Produk selama persiapan, pemrosesan, pengemasan, penyimpanan, dan pengangkutan wajib dipisah dari fisik produk yang tidak halal. Merek atau nama produk tidak boleh menggunakan nama yang mengarah pada sesuatu yang diharamkan. Karakteristik atau profil sensori produk tidak boleh memiliki kecenderungan bau atau rasa yang mengarah kepada produk yang haram. Produk pangan eceran dengan merek sama yang beredar di Indonesia harus didaftarkan seluruhnya untuk sertifikasi. Tidak boleh jika hanya didaftarkan sebagian. Produk atau bahan wajib aman untuk dikonsumsi. Produk halal wajib diolah oleh orang yang ditugaskan untuk pengolahan produk halal dan tidak boleh dilakukan bergantian dengan pengolahan produk tidak halal. Produk cair dari hasil sampling industri khamar kemudian direaksikan dengan bahan lain atau dilakukan proses biotransformasi menghasilkan produk baru seperti isomer estafet tidak boleh karena tidak merupakan produk yang halal. Lokasi, tempat, dan bangunan. Tempat penyimpanan material dan produk di gudang atau di gudang antara wajib menjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk tidak halal. Tempat penyajian hanya dikhususkan untuk menyajikan produk halal. Tempat pencucian peralatan tidak boleh digunakan bersama atau bergantian dengan peralatan tidak yang kontak dengan bahan yang berasal dari babi atau turunannya. Tempat pengambilan sampel terjamin tidak adanya kontaminasi silang dengan bahan atau produk yang tidak halal atau najis. Pisahkan antara produk halal dan tidak halal. Proses produk halal yaitu lokasi, tempat, dan bangunan. Pelaku usaha wajib memisahkan lokasi proses produk halal dengan produk yang tidak halal, meliputi penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Menjaga kebersihan lokasi, menjaga higienis sanitasi lokasi, menjamin lokasi proses produk halal bebas dari najis, menjamin lokasi proses produk halal bebas dari bahan tidak halal. Bangunan wajib tidak menyebabkan kontaminasi pada alur proses produksi. Tempat produksi wajib dirancang untuk memfasilitasi proses pembersihan dan pengawasan yang tepat. Tempat wajib jauh minimal radius 5 km dari peternakan babi. Tempat produksi wajib bebas dari hewan peliharaan dan hewan liar. Tempat atau fasilitas pencucian peralatan wajib terpisah dari fasilitas pencucian peralatan produksi tidak halal. Fasilitas sholat wajib disediakan. Fasilitas display produk halal wajib dipisah karena fisik dari produk yang tidak halal. Prosedur PPH. Pelaku usaha wajib memiliki dan menerapkan prosedur pelaksanaan PPH. Prosedur PPH wajib disosialisasikan ke semua pihak yang terkait. Pelaku usaha wajib memelihara bukti implementasi sosialisasi. Prosedur PPH wajib dievaluasi efektivitasnya secara berkala. Hasil evaluasi disampaikan kepada pihak penanggung jawab PPH. Pelaku usaha wajib menetapkan tindakan koreksi dan tindakan pencegahan yang diperlukan terhadap hasil evaluasi serta batas waktu penyelesaiannya. Prosedur PPH mencakup prosedur pemastian penggunaan fasilitas produksi yang kontak dengan bahan ataupun produk bersifat bebas dari najis berat. Pemastian penggunaan bahan dan produk yang diajukan tidak terkontaminasi najis. Penyucian fasilitas produk sesuai dengan syariat. Penggunaan bahan baru yang akan digunakan untuk produk halal. Pembelian bahan, pemeriksaan kedatangan bahan, proses produksi, penyimpanan bahan dan produk, transportasi bahan dan produk,
ketertelusuran kehalalan. Adapun persyaratan sistem jaminan produk halal itu pimpinan puncak pelaku usaha wajib menetapkan dan melaksanakan kebijakan halal serta berkomitmen untuk memproduksi produk halal secara konsisten. Yang kedua, memastikan bahwa kebijakan halal yang ditetapkan dipahami dan diterapkan oleh seluruh personil dalam organisasi. Dan yang ketiga, mensosialisasikan dan mengkomunikasikan kebijakan pada seluruh pihak terkait. Bahan yang berasal dari babi, anjing, dan turunannya, hewan yang disembelih tidak sesuai syariat agama Islam dan tidak menyebut nama Allah, bangkai, keledai, dan bagal, hewan darat bertaring sepanjang atau memiliki gading, hewan yang mati lemas, binatang yang dimakan oleh hewan buas, burung buas dengan cakar tajam, hewan ternak yang diberi makan dengan bahan yang berbahaya ataupun pakan najis, hewan hama dan hewan berbisa seperti tikus, semua jenis hewan air yang beracun, semua jenis hewan amfibi, hewan menjijikan seperti kadal, siput, serangga, tumbuhan yang berbahaya, hewan yang dilarang untuk dibunuh dalam Islam seperti burung pelatuk, burung hudhud tidak boleh digunakan dalam sistem produk halal. Bahan yang berasal dari sapi, kerbau, domba, kambing, unta, ayam, angsa, bebek, dan kalkun yang disembelih sesuai dengan syariat agama Islam. Hewan liar yang tidak buas seperti rusa dan kijang yang disembelih sesuai syariat Islam. Burung tidak buas seperti merpati, burung pipit, burung puyuh, burung jalak, dan burung unta yang disembelih sesuai syariat Islam. Belalang, semua jenis ikan termasuk produk turunannya serta ikan yang sudah dihilangkan kandungan bahaya dan racunnya, tumbuhan atau termasuk buah dan sayur, serta produk turunannya yang tidak berbahaya dan tidak mengandung racun. Usaha wajib memisahkan alat proses produk halal dengan produk yang tidak halal, menjaga kebersihan alat proses produk halal, menjaga higiene sanitasi alat proses produk halal, menjamin alat proses produk halal bebas dari najis, menjamin alat proses produk halal bebas dari bahan tidak halal. Setiap bagian dari mesin, tempat, alat produksi yang bersentuhan langsung dengan bahan yang digunakan untuk mengolah produk halal tidak boleh terbuat dari ataupun mengandung bahan yang tidak halal sesuai dengan syariat Islam. Minyak yang digunakan dalam perawatan mesin dan perangkat bersentuhan langsung dengan bahan dan produk wajib menggunakan minyak yang halal. Dilarang menggunakan peralatan atau sikat dari bulu hewan tidak halal. Alat penyembelihan wajib memenuhi persyaratan tidak menggunakan alat penyembelihan secara bergantian dengan hewan tidak halal, menggunakan sarana yang berbeda untuk yang halal dan tidak halal, memiliki tempat penyimpanan alat sendiri, tajam, bukan berasal dari kuku atau gigi taring atau tulang, ukuran disesuai dengan leher hewan yang akan dipotong, tidak usah depan hewan yang akan disembelih. Istilah dan definisi. Seluruh istilah dan definisi mengacu pada istilah dan definisi yang telah digunakan dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan juga Ajas Sistem Jaminan Produk Halal atau SJPH.